Ya, selamat datang teman-teman pada pemrograman berorientasi objek pertemuan kali ini. Jadi kita mau membahas tentang apa itu pewarisan atau bahasa Inggrisnya inheritance di dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek. Tentu saja pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu kelas dan objek, yang ada constructor, kemudian setter dan getter. Jadi tentu saja kalian pasti sudah memahami dan itu akan jadi modal untuk kita ikut pada pertemuan yang kali ini. Ya, langsung saja kita masuk pada materi kita. Jadi apa itu pewarisan? Jadi pewarisan itu teman-teman pada pemrograman itu seperti pada pewarisan pada kehidupan nyata. Contoh, orang tua punya watak rajin belajar dan memiliki tubuh tinggi. Anaknya diwariskan sifat rajin belajar dan juga punya tubuh tinggi. Namun pada anak tidak hanya mengandung sifat atau ciri-ciri dari orang tua, anak juga bisa punya watak dan ciri-ciri sendiri secara khusus. Jadi gini, kan pada objek itu kan mengandung atribut dan juga mengandung metode. Ya, atribut dan metode ini bisa diwariskan. Contohnya teman-teman, contohnya seperti ini. Saat kalian mau naik sepeda, itu kan sepeda itu kan ada banyak jenisnya. Tapi kan setiap sepeda kan pasti kan rodanya juga cuma dua, dan sepeda itu bisa punya jenis yang macam-macam. Contohnya ini, ya, jadi sepeda itu ada sepeda gunung, sepeda balap, dan sepeda tandem. Nah, kesamaan dari ketiga sepeda ini apa? Ya, ini sama-sama keturunan dari sepeda. Ya, jadi sama-sama rodanya dua, tapi kegunaannya beda-beda gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan pewarisan, ya, seperti orang tua mewariskan sifat dan ciri-ciri tubuh ke anaknya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pewarisan. Nah, kalau lebih detailnya, jadi dalam pewarisan itu semua properti itu yang dimaksud adalah variabel dan metode yang dimiliki oleh superkelas. Superkelas ini adalah kelas induk atau kelas orang tua. Otomatis akan dimiliki pula oleh subkelas, kecuali untuk properti yang access modifiernya private atau default. Dalam kurung jika subkelas tidak berada dalam paket yang sama. Jadi penjelasan simpelnya seperti ini. Jadi seperti tadi yang sudah kita bahas, kan dalam objek itu kan punya variabel sama punya metode. Nah, variabel sama metode ini diturunkan ke dalam kelas anaknya lewat cara pewarisan ini. Nah, tapi di sini ada tulisannya tuh. Tapi beda lagi kalau pakai modifier private atau default, itu pasti nanti jadinya akan berbeda lagi. Itu nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian gunanya pewarisan itu apa? Pewarisan itu gunanya membuat suatu kelas dengan memanfaatkan kelas yang sudah ada. Ini nanti akan kita lihat akan lebih jelas lagi. Kemudian mewarisi semua metode dan variabel pada kelas induk. Ya, jadi sudah ada gambaran teman-teman. Pewarisan itu berarti menurunkan ciri-ciri, atau kalau dalam pemrograman itu berarti atribut, terus kemudian menurunkan sifat atau perilaku, atau kalau sifat perilaku dalam pemrograman itu metode, itu ke anaknya, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi itu, membuat kelas dari kelas yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman lihat ini pada kelas A ini kan ada variabel X sama metode atau metode A. Nah, terus ada kelas B. Kelas B ini merupakan anak dari kelas A. Otomatis kalau kelas B ini merupakan anak dari kelas A,
ya yang ada di dalam kelas A ini juga nanti akan masuk dalam kelas B. Makanya kan ada tanda panahnya seperti ini. Jadi saat nanti kita membuat kelas B itu, saat kita tidak menuliskan variabel X dan metode A ini, itu otomatis akan sudah ditulis sendiri gitu, tapi nggak kelihatan. Nah, yang dimaksud dengan tadi saya juga bilang, kalau misalkan pewarisan itu anak itu juga bisa punya sifat dan ciri-ciri sendiri. Nah, kalian lihat di kelas B ini juga punya variabel Y dan metode B. Nah, jadi ini punya atribut sendiri dan metode sendiri. Ini gambaran besarnya dari pewarisan. Jadi kelas A disebut istilahnya adalah superclass atau kelas induk ya, parent class. Kelas B itu disebut dengan subclass atau child class. Nah, selanjutnya lagi kita akan melihat contohnya lebih detail lagi. Nah, ini cara pewarisan. Cara pewarisannya gimana? Menggunakan kata kunci extends. Jadi semisal ada kelas namanya kelas turunan. Nah, itu kelas turunan merupakan kelas anak dari kelas dasar. Jadi cara pakainya, tulisannya adalah kelas turunan extends kelas dasar. Terus yang di dalam kurung kurawal ini shortcode-nya atau metode dan atributnya. Jadi kalau yang untuk yang ini gimana teman-teman penulisannya? Jadi kan ini kan kelas turunan extends kelas dasar. Berarti kalau ini kelas B extends kelas A, atau kelas B adalah anak dari kelas A. Ya, langsung saja kita masuk pada contoh dari inheritance. Ya, jadi di kelas orang tua yang saya buat ini itu ada dua atribut, hobi dan tinggi badan yang diisi seperti ini. Ingat, ini adalah suatu atribut. Ya, jadi kalian harus ingat ini adalah atribut. Nah, lalu metodenya yang mana? Metodenya itu yang membaca, bermusik, dan cetak hobi. Nah, diisi seperti ini. Membaca, saat dia dipanggil, dia akan perinten orang tua memang suka membaca. Dan bermusik, saat dia dipanggil, dia akan perinten orang tua juga suka bermusik. Nah, lalu ada cetak hobi. Nah, ini teman-teman, di sini ada keyword this. Hobi .2 this.hobi. Jadi yang dimaksud dengan this ini apa? Kalian pasti sudah mengenal tentang yang namanya variabel global dan variabel lokal. Nah, variabel global itu adalah variabel yang tidak ada di dalam suatu metode. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini merupakan variabel global. Jadi kalau misal ini di sini ya, di sini saya mau kasih variabel ini juga bisa. Misalkan string kesenangan sama dengan membaca. Nah, di dalam metode membaca ini saya juga bisa kasih variabel, tapi ini namanya variabel lokal karena dia ada dalam metode. Tapi kalau yang di atas ini kan dia kan nggak ada di dalam metode, dia langsung di dekat kata kelas ini berarti variabelnya ini variabel global, ini variabel lokal. Nah, kata this ini itu gunanya untuk memanggil variabel global. Nah, jadi gini teman-teman, semisal dicetak hobi ini semisal saya kasih string hobi sama dengan hobi ortu. Nah, ini kan ada dua tuh, hobi ortu dan ada string hobi yang di sini dan string hobi yang di sini. Nah, tapi kan ini kan yang variabel lokal.
Kalau ini kan yang variabel global. Jadi saat ada kata keyword this, itu yang dipanggil nanti yang keluar itu yang global, yang ini, bukan yang ini. Nah, itu penggunaan keyword this. Oke, kita lanjut sekarang ke dalam kelas anaknya ya. Kita lanjut dalam kelas anak. Ini kan kelas orang tua. Nah, ini child class-nya atau subclass. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, berarti kan kelas anak extends orang tua menggunakan kata extends. Jadi ini menandakan kelas anak itu mewarisi extends, mewarisi orang tua. Nah, ini kan di dalam kelas anak ini kan yang terdapat cuma hanya variabel atau atribut umur sama dengan 19. Nah, di atasnya ini kan nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita pakai pewarisan itu sama saja yang di dalam kelas orang tua ya, dari sini ya, dari sini sampai sini itu sebenarnya sama aja kayak dia tuh ada di dalam sini gitu loh. Nah, sebenarnya sama kayak dia tuh ada di dalam sini. Nah, jadi sebenarnya dia tuh seperti ada di dalam sini, tapi nggak ditulis, jadi nggak kelihatan seperti yang gambar yang tadi itu. Nah, ini jadi, nah ini ada tanda panahnya kan, jadi mewarisi. Sekarang lanjut kita jangan lupa ya teman-teman, kalau kita baru membuat kelas orang tua dan kelas anak ini, itu pasti belum bisa dijalankan. Karena ingat, di Java itu saat kalian mau menjalankan suatu project itu harus ada public static void main. Nah, kalian perhatikan nih, di orang tua dan atau super kelas dan di anak atau subkelas, dia belum ada method mainnya. Maka kita buat satu kelas, yaitu namanya kelas test. Ini untuk untuk diimplementasikan, untuk mengimplementasikan pewarisan yang sudah kita buat. Jadi di sini saya beri public static void main. Ingat, tulisnya gampang saja, kalian tinggal ketik psvm, terus tinggal pencet tab di keyboard kalian, nanti langsung keluar tulisan seperti ini dan ada kurung awalnya. Ya, langsung saja kita ke baris yang pertama. Jadi seperti yang sudah diajarkan dalam materi kelas dan objek kemarin, kita membuat terlebih dahulu instansiasi dari kelas anak. Jadi kita buat objek baru. Jadi baris ini digunakan untuk instansiasi. Nah, caranya gimana? Sebutkan, ini sedikit review ya. Sebutkan nama kelasnya, kemudian ini kan kelasnya kan, jadi kita membuat kelas anak, kita membuat objek dari kelas anak, kemudian nama objeknya, kemudian harus ada keyword new anak, terus dikasih tanda kurung buka kurung tutup. Ini proses instansiasi ya, pastinya kalian sudah mengerti semua ya. Kita lanjut ya. Jadi di sini kita kan sudah membuat objek anak. Nah, kita mau mengakses metode-metode dan atribut-atribut yang sudah kita buat. Nah, caranya adalah dengan memberikan tanda titik, anak.membaca, anak.bermusik, anak.cetak hobi, anak.tinggi badan sama dengan 175, kemudian akan dicetak. Nah, di sini kalian atau teman-teman melihat ada suatu keanehan atau enggak? Ya, pastinya ada ya. Kalian lihat, kalau di dalam kelas anak itu yang ada hanyalah variabel umur dengan nilai 19. Loh, tapi kok di sini kok bisa ada dot membaca, dot bermusik, dot cetak hobi? Ya, seperti yang sudah saya bilang, itulah gunanya dari pewarisan. Jadi kelas anak ini kan sudah extend kelas orang tua. Nah,
Jadi kalau sudah extend, dia akan mewarisi semua metode dan atribut dari kelas parentnya, tapi nggak ditulis. Nah, makanya itu yang diakses ini membaca, bermusik, cetak hobi, tinggi badan, itu yang diakses adalah yang dari kelas orang tua. Membaca, bermusik, cetak hobi, tinggi badan. Ya, jadi seperti itu teman-teman gunanya atau caranya pewarisan di pada OOP itu kayak gimana. Nah, terus kemudian ini ya, ini kan di bagian kelas orang tua ini kan ada tinggi badan dan isinya kan 190 tuh. Nah, ini saat di sini kita mengakses nih anak tinggi badan sama dengan 175. Nah, kira-kira nih, ini kan mau di print kan, tinggi badan anak sama dengan anak tinggi badan. Kira-kira saat di print itu yang keluar 175 atau 190? Yang keluar yang benar adalah 175, karena ini jadi di kelas anak ini sudah seperti kayak override dari kelas induknya. Lebih lanjut akan dibahas di materi yang setelah ini. Jadi gampangnya seperti ini teman-teman, saat di bagian orang tua ini kan ada tinggi badan. Nah, terus kita ubah nih nilainya tinggi badan. Kita ubah nilainya tinggi badan jadi 175. Nah, lalu kalau sudah diubah, maka dia akan dicetak hasilnya. Ini saat saya jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Orang tua memang suka membaca, orang tua juga suka bermusik, hobinya berburu. Hobi berburu ini kan dari orang tua ini kan, hobi berburu. Nah, ini muncul di sini nih, hobi berburu. Kemudian tinggi badan anak 175, itu yang ini. Nah, itu gunanya dari pewarisan. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian kita mau membahas tentang access modifier. Nah, tentu saja kalian mungkin sudah pernah dengar, kita review sedikit saja. Jadi apa itu access modifier? Nah, access modifier itu adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada variabel, metode atau kelas yang bertujuan untuk menjaga integritas dari data ketika ingin diakses oleh objek lain. Hak akses tersebut diberikan oleh si pembuat program. Nah, jadi gampangnya gini teman-teman. Ya, access modifier itu ya hak akses. Ya, hak akses itu kan berarti kan artinya kalau misalkan kalian di bank nih, terus kalian punya hak akses untuk masuk ke dalam berangkas. Nah, kalian bisa masuk tuh, bisa ngambil uang. Tapi kan karena kita nggak punya hak akses, jadi kita cuma bisa masuknya itu ke dalam bagian ruang tunggu, ruang teller saja. Nah, itu yang dimaksud dengan access modifier. Nah, access modifier itu tentu saja hubungannya sama data. Jadi bagaimana data itu dijaga agar datanya itu bisa aman gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Macam-macam access modifier. Ada public, protected, no modifier, dan private. Nah, jadi kita melihat nih maksudnya gimana nih dari kelas, package, subclass, dan word. Nah, kita lihat dulu. Nah, selama ini kan kita kan coding itu kan pasti kan selalu ada kelasnya kan. Nah, ini ada kelas. Ya, jadi yang dimaksud dalam satu kelas itu ya berarti dalam satu yang saya blok ini, misalkan kelas itu di orang tua, ya berarti dalam satu kelas orang tua ini saja. Itu yang dimaksud dengan kelas. Kemudian tadi ada package. Nah, selama ini kan saat kita ngoding itu, kalau kalian perhatikan di bagian kiri
ini ada namanya package. Nah, saat di package ini, lalu semua file .java akan diletakkan di dalam package ini. Itu yang namanya package. Nah, kalau dalam hal ini orang tua, anak, dan tes ini ada dalam satu package yang saya beri nama package pewarisan. Lalu ada subclass. Nah, subclass yang sudah kita bahas hari ini. Lalu ada word. Jadi yang dimaksud dengan word itu adalah bisa juga, jadi bisa berbeda package dan bisa di luar projectnya itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan word ini. Nah, jadi maksudnya gini, publik itu bisa diakses dalam kelas yang sama. Jadi ini ya, kalau misalnya ada publik. Nah, ada publik ini berarti bisa diakses di dalam satu kelas yang sama. Nah, terus package berarti dia bisa diakses asal dia satu package. Dan kemudian ada subclass, dia bisa diakses asal dia merupakan kelas anak atau subkelasnya. Nah, kalau word itu berarti bisa diakses di mana-mana. Jadi nggak satu kelas boleh, nggak satu package boleh, bukan kelas anaknya juga boleh. Nah, itu untuk publik bisa semua. Nah, kemudian untuk protected itu dia hanya bisa diakses di dalam satu kelas yang sama atau satu package yang sama atau di dalam kelas anaknya. Contohnya teman-teman, saya mau berikan contoh. Nah, ini saya berikan kata protected semua, coba ya. Nah, di sini kita sudah beri kata protected semua. Nah, ingat prinsipnya tadi, kalau protected jadi bisa diakses oleh subclassnya. Nah, berarti otomatis ini anak ini yang merupakan kelas anak dari kelas orang tua, dia bisa mengakses semua. Saat saya jalankan hasilnya juga sama karena protected bisa diakses oleh kelas anak. Nah, semisal ini ada yang saya ganti, ini saya ganti private. Nah, kalian bisa lihat private tuh gimana. Oh, private itu dia hanya bisa diakses kalau ada dalam satu kelas yang sama. Nah, dalam hal ini private ini dia ada di dalam kelas orang tua. Nah, kalau di dalam yang bagian tes ini dia kan sudah berbeda kelas lagi. Nah, makanya langsung ada tombol merahnya tuh. Nah, karena dia nggak bisa diakses di dalam kelas yang berbeda, jadi akan error. Demikian juga dengan yang no modifier. No modifier ini artinya nggak ada tulisan public, protected, atau private, atau bisa juga default. Itu namanya no modifier. Dia bisa diakses dalam satu kelas yang sama atau satu package yang sama, tapi kalau kelas anaknya nggak bisa mengakses. Itu namanya no modifier. Nah, jadi teman-teman sudah ngerti ya, kalau protected berarti bisa diakses oleh kelas anak. Berarti di sininya kalau ini saya ganti protected lagi. Nah, kalau saya ganti protected lagi, otomatis di sininya akan tidak ada tanda errornya. Karena ini kan anak ini kan kelas anaknya atau subkelasnya dia, jadi nggak bakalan error. Tapi kalau tadi private, karena kan ini beda kelas, makanya akan error. Nah, kalau nanti teman-teman masih nggak ngerti, langsung saja kalian tanya di Google Classroom atau di grup WA. Ini bisa juga ya, kan ini video, jadi bisa juga kalian ulang dari awal videonya, perhatikan baik-baik, kalian pasti akan ngerti. Kita lanjut lagi ya.
Nah, ini pengertiannya, ini gampang lah pengertiannya. Jadi saat berbicara tentang pewarisan, pasti sering dibahas tentang access modifier protected. Nah, access modifier protected digunakan untuk mengatur agar suatu variabel ataupun metode yang terdapat, ini sudah kita bahas tadi, kalian bisa baca sendiri. Ini contohnya tadi. Nah, lalu ada juga keyword super. Lalu apa yang dimaksud dengan keyword super itu? Ya, jadi yang dimaksud dengan super, jadi seperti yang dijelaskan pada PowerPoint ini, subclass juga dapat memanggil konstruktor secara eksplisit dari superclass terdekat. Hal ini dilakukan dengan memanggil konstruktor super. Pemanggil konstruktor super dalam konstruktor dari subclass akan menghasilkan eksekusi dari superclass konstruktor yang bersangkutan berdasar dari argumen sebelumnya. Jadi contohnya gimana teman-teman? Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya ya. Nah, sebelumnya di sini kita kan kemarin sudah belajar tentang konstruktor. Jadi kalian harus ingat, konstruktor itu merupakan bagian dalam OOP, dalam suatu kelas atau objek tentunya. Jadi saat dia pertama kali dipanggil, konstruktor ini yang pertama kali jalan. Nah, jadi saat pertama kali kita membuat objek dari kelas orang tua, itu otomatis konstruktor ini, ya anggap saja ini seperti metode gitulah, ini yang langsung jalan. Jadi semisal di bawahnya ini kita nggak kasih metode apa-apa, tapi saat nanti dia dipanggil akan langsung otomatis keluar tulisan ini dari kelas orang tua. Nah, karena itu teman-teman, karena itu adalah konstruktor. Nah, terus penggunaan keyword super ini gimana? Nah, kalau di kelas orang tua ini kan ada konstruktornya dengan tulisan gini, ini dari kelas orang tua. Nah, terus kalau di dalam kelas anak atau child ini kan juga ada konstruktornya, publik anak ya. Ini kan konstruktornya kelas anak. Nah, tapi di sini kita kasih kata super. Berarti kita kalau super itu berarti kita memanggil konstruktor dari kelas induk. Jadi kita memanggil yang ini. Nah, kita memanggil konstruktor dari kelas induk. Nah, kalau dijalankan kayak gimana hasilnya? Kita coba jalankan. Kalau dijalankan hasilnya gini, ini dari kelas orang tua. Nah, karena alur ceritanya gini teman-teman, kan anak kan ini kan dibuat objeknya. Nah, saat dibuat dia kan pasti akan menjalankan konstruktornya kelas anak. Nah, tapi di konstruktor ini isinya itu dia memanggil konstruktor kelas induk. Nah, makanya yang keluar tulisan ini dari kelas orang tua. Nah, beda lagi teman-teman kalau misalkan ini saya ganti kata misal seperti ini ya, terus saya run lagi. Nah, keluarnya tulisannya 2 karena alur ceritanya gini teman-teman. Saat kita membuat kelas objek saat kita membuat objek anak, dia menjalankan konstruktornya dari kelas dia menjalankan otomatis dia menjalankan konstruktor dari kelas induknya dulu. Nah, kelas induknya kan ini tadi, ini dari kelas orang tua. Nah, tapi di dalam kelas anak itu juga ada konstruktor juga dijalankan. Jadi hasilnya keluarnya 2, ini dari kelas orang tua, ini dari kelas anak. Nah, itu tentang keyword super. Dan yang terakhir kita ada latihan soal seperti ini teman-teman. Jadi kita buat super kelas mahasiswa, ingat ya, super kelas mahasiswa dengan data atau atribut NIM, nama, dan IPK. Nah, kita kemudian buat subclass MHS S1 dan seterusnya dengan metode atau fungsi apa cum laude yang menuliskan keterangan cum laude jika IPK mahasiswa S1 lebih besar dari 3,5
dan seterusnya. Nah, otomatis di IPK ini ingat berarti harus pakai if else atau switch case. Nah, nanti kita coba bareng-bareng. Kita menuliskan keterangan tidak cum laude jika IPK di bawah nilai-nilai tadi. Nah, lalu kita buat kelas uji mahasiswa yang membentuk objek-objek dari kelas-kelas mahasiswa S1 dan seterusnya. Berarti kita instansiasi dengan nilai bebas dan kemudian menuliskan keterangannya masing-masing. Ya, langsung saja kita coba. Nah, biar lebih mudah lagi, kita buat package baru. Karena kan ini biar satu paket gitu, satu paket untuk latihan ini saja. Jadi biar lebih mudah, biar kecampur-campur gitu. Nah, saya buat paket latihan inheritance. Ini sudah package baru. Nah, langsung saja kita buat kelas-kelasnya. Yang pertama kita buat kelas mahasiswa. Terus kita buat kelas mahasiswa S1, S2, dan S3. Buat kelas-kelasnya seperti ini. Nah, lalu nanti perintahnya apa? Di super kelas mahasiswa diberikan atribut name, nama, dan IPK. Nah, ini kita tinggal sesuaikan tipe datanya. Di sini kita buat name, nama, dan IPK. Saya beri name itu string saja. Kemudian nama juga string. Nah, kemudian IPK kita pakai double saja karena ada komanya. Nah, ini sudah beres yang baris pertama. Dan kita lanjut ke baris kedua. Pada subclass kita buat metode apa cum laude dan menuliskan keterangannya. Nah, lalu langkah selanjutnya jangan sampai lupa, kan ini mahasiswa S1, S2, dan S3 ini kan subclass. Nah, harus ditambahkan kata extends mahasiswa. Ini juga. Nah, lalu kita buat metode atau fungsinya. Nah, metode atau fungsinya ini untuk ngecek kan tadi kita kan pakai if else. Langsung saja kita pakai if else. Void apa cum laude. Nah, di sini kan tadi kan perintahnya suruh membuat metode atau fungsi. Nah, sudah kita buat metode atau fungsinya dengan menuliskan if else-nya. Nah, jadi if IPK besar dari 3,5. Nah, IPK yang dimaksud di sini itu IPK yang ada di kelas parent. Nah, ini penerapannya inheritance. Jadi di sini kan nggak ada double IPK, nggak ada variabel IPK kan, tapi bisa mengakses karena ini extends mahasiswa. Nah, kalau lebih besar dari 3,5 tuliskan cum laude. Mahasiswa S1 cum laude. Lalu jika tidak cum laude diberikan keterangan, berarti else. Mahasiswa S1 tidak cum laude. Nah, ini untuk metode di mahasiswa S1. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, silahkan tanya lewat WA atau lewat Google Classroom. Dan kita lanjut dulu. Ini kita copy saja karena sama ya, ke mahasiswa S2 dan mahasiswa S3. Nah, ini tinggal diganti. Kalau mahasiswa S2 cum laude-nya lebih besar dari 3,75. Berarti mahasiswa S2 cum laude
Nah, ini untuk mahasiswa S2, dia kalau kumlot lebih besar dari 3,75. Kalau untuk mahasiswa S3 lebih besar dari 3,9. Nah, langkah kedua kita sudah selesaikan. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga, buat kelas uji mahasiswa. Oke, kita buat kelasnya terlebih dahulu. New Java class uji mahasiswa. Nah, kelas uji mahasiswa ini kelas untuk implementasi dari inheritance. Jadi jangan lupa kita harus kasih public static void main PSVM. Nah, lalu di sini tulisannya apa? Membentuk objek-objek dari kelas mahasiswa S1, S2, dan S3 dengan nilai bebas, kemudian menuliskan keterangannya masing-masing. Nah, kita coba membentuk objek, berarti proses instansiasi. Nah, berarti caranya seperti yang biasa, mahasiswa S1, kemudian nama objeknya sama dengan new, nama kelasnya lagi. Nah, sama mahasiswa S2 dan S3 juga sama. Nah, lalu setelah dibentuk objek-objeknya, kita beri nilai bebas, berarti kita isi atributnya. Misal nih, mahasiswa S1 kita kasih dimnya itu 56/2015, misalkan gini. Terus jangan lupa ya, tanda dot itu berarti untuk mengisi atribut. Nah, kita kasih namanya itu misalkan Budi, lalu PK-nya itu 3,6. Nah, kalau proses ini sudah jelas ya teman-teman. Jadi proses ini untuk memberikan nilai ke atribut yang ada di sini, dan ini extend kelas mahasiswa. Kita lakukan untuk yang S2 dan S3. Nah, untuk mahasiswa S2 NIM-nya 002, ini NIM-nya 003, ini bebas. Misalnya saya beri nama ini Ani, kemudian 3,4 misal IP-nya. Terus ini misalkan kemudian IP-nya 3,95. Nah, langkah untuk nilai bebas sudah selesai. Yang terakhir menuliskan keterangannya masing-masing. Nah, lalu langkah selanjutnya apa teman-teman? Langkah selanjutnya kita tinggal system.out.println. Nah, kita cetak nih NIM nama IPK yang sudah kita buat di atas. Nah, ini berarti akan mencetak ini 56/2018. Ini berarti akan mencetak Budi, ini akan mencetak IPK-nya. Lalu setelah itu kita akan cari keterangannya nih. Berarti kita harus panggil metode apa kumlaut. Kita harus panggil di sini. Berarti caranya adalah mhs1. Nah, ini untuk mengecek keterangan kumlaut atau tidaknya. Lanjut lagi ya. Nanti kita lihat outputnya bareng-bareng.
hasilnya. Nah, akan keluar tuh. Nah, ini 56/2018/001 Budi, IPK-nya 3,6. Nah, kalau 3,6 berarti kan dia cum laude. Nah, keluarnya mahasiswa S1 cum laude. Nah, terus mahasiswa S2 NIP-nya ini, namanya sudah benar, IP-nya sudah benar. Nah, terus kalau mahasiswa S2 cum laude kalau lebih dari 3,75 berarti 3,4 tidak cum laude. Nah, terus mahasiswa S3 juga sudah keluar NIM, nama, IPK. Nah, kalau mahasiswa S3 lebih dari 3,9 baru cum laude. Ini kan 3,95, makanya hasilnya cum laude. Dan hasilnya sudah dicetak dan hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah menggunakan penerapan dari inheritance dan OOP itu sendiri. Nah, jadi itu gunanya OOP teman-teman, dan juga terutama gunanya inheritance. Jadi kita tinggal buat satu kelas induk, terus kita buat banyak kelas anak. Nah, kelas anak itu kita implement, kita seperti kayak mewarisi kelas induk, sehingga contohnya kalau dalam membuat project-project yang besar nanti itu akan lebih mudah kalau pakai pewarisan. Jadi semisal teman-teman kalian punya kelas induk itu, misalkan kelas induk untuk kita membuat, contohnya membuat aplikasi ya, kita membuat kelas induk itu untuk mengatur secara keseluruhan itu ada di kelas induk. Lalu di kelas anak itu ada mengatur secara lebih detail lagi. Nah, jadi itu akan lebih mudah nanti kalian kalau ada project besar, kalau pakai inheritance itu akan lebih mudah. Ini latihan kita sudah kita bahas. Jadi sekian materi inheritance ini. Selamat belajar. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan, dan Tuhan